Supir jenazah dihantui bayangan genderuwo, tak berani pulang selama 3 bulan. Malam itu, Jarwo, seorang supir jenazah dari desa kecil di Jawa Tengah, mendapat panggilan untuk mengantarkan jenazah dari kota ke sebuah desa terpencil di kaki gunung. Sudah biasa bagi Jarwo mengantar jenazah di malam hari, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya gelisah sejak awal perjalanan. Jenazah yang diangkutnya adalah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun sakti di desanya. Konon, sebelum meninggal, lelaki itu sering berhubungan dengan makhluk halus. Saat Jarwo mengikat tali pengaman peti mati di dalam mobil, ia melihat sekilas bayangan besar berdiri di pojok ruangan. Bayangan hitam legam, lebih tinggi dari manusia biasa. "Tolong dijaga di jalan, ya, Mas," ucap seorang lelaki tua yang mengurus pemakaman. Suaranya lirih, seakan menyiratkan sesuatu yang tak bisa ia katakan secara gamblang. Perjalanan pun dimulai. Jalan menuju desa itu menembus hutan lebat, dengan kabut tipis menyelimuti jalanan berkelok. Lampu truk jenazah hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sisanya gelap gulita. Saat melewati jembatan tua di tengah hutan, Jarwo merasakan sesuatu yang aneh. Mobilnya tiba-tiba terasa lebih berat, seakan ada yang menumpang di atasnya. Ia melirik ke kaca spion, dan hampir saja jantungnya berhenti berdetak. Di bak belakang, tepat di atas peti jenazah, terlihat bayangan besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berbulu lebat, dengan tubuh kekar menyerupai kera raksasa. "Genderuwo," Jarwo menelan ludah. Keringat dingin mulai bercucuran. Ia mencoba untuk tetap fokus menyetir, tapi suara berat mulai terdengar dari belakang. "Ruh!" Terdengar seperti suara nafas berat, disertai geraman pelan. Sesekali, kaca spionnya berembun, seolah ada sesuatu yang menghembuskan nafas di sana. Ketika memasuki jalan menurun menuju desa, tiba-tiba setirnya terasa berat. Jarwo mencoba mengendalikan mobilnya, tapi rasanya seperti ada yang menahan dari belakang. Panik. Ia spontan menggumamkan doa dalam bahasa Jawa. "Hus, ojo ganggu." Tak lama setelah itu, sesuatu seperti mencengkeram bahunya dari belakang. Jari-jari besar dan kasar terasa jelas, seakan mencengkeram sampai ke tulangnya. Dengan sisa keberanian, Jarwo menancap gas sekuat tenaga. Mobil meraung melaju turun, dan ketika ia melewati sebuah tikungan tajam, beban berat itu mendadak hilang. Seakan sesuatu yang menempel di mobilnya akhirnya terlempar. Sampai di desa tujuan, Jarwo langsung turun dengan napas memburu. Ia tak berani melihat ke dalam mobil. Warga segera menurunkan jenazah, dan seorang sesepuh desa datang mendekatinya. "Kowe weruh opo, Nak? Kamu melihat apa, Nak?" tanya sang sesepuh dengan nada serius. Jarwo hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu, apa yang menumpang di mobilnya tadi bukan sekadar bayangan. Sejak kejadian itu, Jarwo tak berani pulang ke rumahnya selama 3 bulan. Ia memilih tinggal di kota, mencari pekerjaan lain untuk sementara waktu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok besar berbulu hitam dengan mata merah itu selalu terbayang. Seolah masih mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Supir jenazah dihantui genderuwo, tidur di musola selama 3 bulan. Setelah kejadian mengerikan saat mengantar jenazah dukun sakti itu, Pak Jarwo tak berani pulang ke rumah. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan besar dengan mata merah yang selalu muncul di sudut matanya. Bukannya pulang ke rumahnya sendiri, Pak Jarwo malah berjalan ke desa sebelah dan meminta izin untuk tidur di musola kecil di sana. Ia mengenal baik marbot musola, Mbah Kasan, seorang lelaki tua yang sudah seperti ayahnya sendiri. Mbah Kasan tidak banyak bertanya. Ia hanya mengamati Pak Jarwo dengan tatapan prihatin. "Kowe digandoli opo, Jar? Kamu diikuti sesuatu, Jar?" tanya Mbah Kasan pelan. Pak Jarwo hanya mengangguk, enggan bercerita lebih jauh. Ia takut mengingat kejadian itu malah membuat makhluk itu semakin kuat. Sejak malam pertama di musola, Pak Jarwo mulai mengalami gangguan. Setiap dini hari, saat orang-orang masih tertidur, ia selalu terbangun oleh suara langkah berat di luar musola. Suara itu terdengar seperti seseorang atau sesuatu,
sedang mondar-mandir di halaman musola. Kadang, Pak Jarwo mencium bau anyir menyengat, seperti bangkai yang membusuk. Kadang pula, tikar tempatnya tidur terasa bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang menggesernya perlahan. Suatu malam, gangguan itu semakin nyata. Pak Jarwo terbangun karena udara di dalam musola mendadak terasa pengap. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa berat. Saat membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sudut musola, di bawah pancaran remang-remang lampu minyak, berdiri sosok besar berbulu hitam. Matanya merah membara, menatap lurus ke arahnya. Makhluk itu membungkuk, seolah hendak merayap mendekatinya. Pak Jarwo mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Mulutnya terasa terkunci. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Genderuwo itu mendekat perlahan, mengeluarkan suara geraman dalam yang menggema di telinganya. "Kowe pulang. Kamu pulang." Tiba-tiba, suara keras menggema di musola. Suara kayu dipukul dengan keras. Bra! Genderuwo itu seketika lenyap. Nafas Pak Jarwo kembali, dan tubuhnya bisa bergerak lagi. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat Mbah Kasan berdiri di depan pintu musola, membawa sebatang tongkat kayu dan tasbih di tangannya. Mbah Kasan menatap Pak Jarwo dengan sorot mata tajam. "Iki ora bakal lungo nek kowe ora nutupi urusanmu. Ini tidak akan pergi kalau kamu belum menyelesaikan urusanmu." Pak Jarwo gemetar. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan ini adalah kembali ke rumah dan meminta bantuan orang pintar. Ritual pembersihan dan pertemuan terakhir. Keesokan harinya, Pak Jarwo akhirnya kembali ke desanya. Ibunya yang sudah cemas menunggunya langsung menangis melihat anaknya pulang. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, seorang dukun desa sudah dipanggil untuk membersihkan dirinya. Ritual dilakukan di halaman rumah. Dupa dibakar, sesajen diletakkan di bawah pohon besar, dan air kembang disiapkan. Dukun itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, meminta agar makhluk yang mengikuti Pak Jarwo melepaskannya. Saat ritual berjalan, tiba-tiba angin kencang bertiup. Dari atap rumah terdengar suara geraman berat. Bau busuk kembali menyeruak. Dukun itu melanjutkan mantranya dengan suara semakin lantang. Lalu, tiba-tiba terdengar suara melengking panjang dari atap rumah, disusul suara benda berat jatuh di tanah. Pak Jarwo yang ketakutan tak berani menoleh. Tapi dukun itu hanya menghela nafas. "Wes mari, wes lungo. Sudah selesai. Sudah pergi." Sejak saat itu, Pak Jarwo tak lagi mengalami gangguan. Namun, ia tak pernah berani mengantar jenazah lagi. Baginya, satu kali mengalami teror dari makhluk penjaga dunia gaib sudah lebih dari cukup. Namun, setiap kali melewati jalanan sepi di malam hari, ia masih bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Seolah, di kejauhan, sepasang mata merah masih mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Setelah 3 bulan tinggal di musola desa sebelah, Pak Jarwo akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun, ia masih merasa was-was. Meskipun gangguan tidak seintens sebelumnya, mimpi buruk dan bayangan sosok besar berbulu hitam masih sering mengusiknya. Begitu sampai di rumah, ibunya langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kowe iki dudu Jarwo seng bien. Matamu kosong. Awakmu kaya wong kesel saklawa seurip. Kamu ini bukan Jarwo yang dulu. Matamu kosong, tubuhmu seperti orang yang lelah sepanjang hidupnya," ujar sang ibu dengan nada khawatir. Ia pun memanggil seorang sesepuh desa bernama Mbah Wiryo, seorang pinisepuh yang ahli dalam ritual ruatan, ritual tradisional Jawa yang digunakan untuk membersihkan diri dari gangguan makhluk halus dan nasib buruk. Malam itu, ritual ruatan dilakukan di halaman rumah. Sebuah sesajen diletakkan di tengah lingkaran beras kuning. Air kembang 7 rupa disiapkan dalam kendi, sementara dupa menyala di beberapa sudut. Pak Jarwo diminta duduk di atas tikar pandan, sementara Mbah Wiryo mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Saat doa semakin dalam, suasana mendadak berubah. Angin kencang bertiup, membuat nyala dupa berkelip-kelip. Bau anyir yang sudah lama tak muncul kini kembali menyeruak, memenuhi seluruh halaman rumah. Kemudian,
Terdengar suara berat menggelegar dari atap rumah. Graah! Mbah Wiryo tetap melanjutkan mantranya, tapi kali ini suaranya semakin keras, seakan berusaha menahan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, genting rumah berjatuhan satu persatu. Bayangan besar mulai tampak di balik pohon di halaman. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Jarwo. Penuh amarah. Genderuwo iki durung gelem lungo. Iki jagaane dukun sing Jarwo gowo wingi. Genderuwo ini belum mau pergi. Ini penjaga dukun yang jenazahnya kau antar waktu itu. Seru Mbah Wiryo. Ia lalu mengambil kendi berisi air kembang dan menyiramkannya ke tubuh Pak Jarwo. Seketika, tubuh Pak Jarwo terasa panas seperti terbakar. Ia menjerit kesakitan, tetapi Mbah Wiryo tetap melanjutkan ritualnya. Jarwo, gumamna mantra iki. Suci rohing kaula, luih dunung saka setan, luih kawisudan saka memedi. Jarwo, ucapkan mantra ini. Sucikan rohku, lebih tinggi dari setan, lebih bersih dari makhluk halus. Dengan sisa tenaga, Pak Jarwo mengucapkan mantra itu berulang kali. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang dari arah pohon besar. Sosok hitam berbulu itu meronta. Tubuhnya tampak seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Ia menggeram keras, sebelum akhirnya berlari ke dalam kegelapan dan menghilang. Angin kencang mendadak berhenti. Bau anyir perlahan menghilang. Suasana kembali sunyi. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menatap Pak Jarwo yang masih terengah-engah. Wis mari, kowe wis bersih. Tapi elinga, ojo nyelaki perkara sing ora kowe ngerteni maneh. Sudah selesai, kamu sudah bersih. Tapi ingat, jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak kamu mengerti lagi. Sejak saat itu, Pak Jarwo berhenti menjadi supir jenazah. Ia tak ingin lagi berurusan dengan hal-hal mistis yang bisa membahayakan nyawanya. Namun, meskipun makhluk itu sudah diusir, setiap kali ia melewati jalan sepi di malam hari, ia masih bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Seolah, di kejauhan, sesuatu masih mengawasinya.